Keluarga Virya berasal dari Indonesia. Saat ini Virya dan orang tuanya sedang berlibur ke India. Mereka ingin mengunjungi tempat-tempat suci agama Buddha di India. Virya dan orang tuanya mengunjungi kuil Mahaparinibbana di Kusinara. Di dalam vihara terdapat patung Buddha yang berbaring. Disinilah tempat dahulu Buddha mencapai Mahaparinibbana pemadaman total nan agung. Di sana orang tua Virya memuja Buddha. Mengapa kita memuja Buddha? Tanya Virya. Karena Buddha adalah penunjuk jalan kebahagiaan sejati. Virya pun berpikir apakah itu kebahagiaan sejati? Bagi Virya bahagia itu kalau bisa bermain atau makan es krim dan permen sepuasnya. Kalau memang begitu, wah alangkah menyenangkannya, pikir Virya. Virya dan orang tuanya lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pergi mengunjungi Taman Lumbini yang merupakan tempat kelahiran Pangeran Siddhartha, nama Buddha sebelum mencapai penerangan sempurna. Setelah mengunjungi Taman Lumbini, Virya melanjutkan perjalanan mengunjungi Vihara Mahabodhi di Bodh Gaya. Di lokasi Vihara Mahabodhi inilah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Virya dan orang tuanya juga mengunjungi pasar yang menjual berbagai macam kerajinan. Suasana di pasar sangat ramai. Hati-hati jangan sampai terpisah. Virya merasa senang di sana. Ada penari dengan baju meriah, boneka dengan baju adisional, juga kuda-kudaan yang cukup besar untuk dinaiki. Segala hal di pasar ini tampak dipenuhi dengan warna-warna yang sangat meriah. Di tengah keramaian tiba-tiba Virya melihat seekor monyet. Akan tetapi monyet itu berlari pergi. Karena tertarik ingin melihat monyet itu lebih dekat. Virya pun mengejar monyet itu. Karena ramai Virya kehilangan jejak monyet itu. Virya baru sadar kalau ia terpisah dari orang tuanya. Merasa sendirian, Virya pun mulai merasa takut dan berlari mencari orang tuanya. Lah berharap ada seseorang yang dapat menolongnya, tetapi semua orang terlihat sangat asing bagi Virya. Virya yang kelelahan duduk sendirian. Virya teringat orang tuanya yang selalu memuja Buddha. Mama, di manakah kalian berada? Virya ketakutan, tetapi ia lalu teringat ajaran Buddha untuk tidak takut. Tiba-tiba pintu di belakang Virya terbuka. Virya kaget karena terdorong oleh pintu tersebut. Seorang anak perempuan muncul. Ia juga kaget karena melihat Virya yang duduk tepat di depan pintu. Hah? Halo? Virya bingung harus berkata apa karena ia tidak bisa berbahasa India. Anak perempuan tersebut lalu masuk kembali ke dalam rumah dan mengajak keluar seorang kakek yang berkumis lebat. Halo, siapa namamu? Kata kakek tersebut dengan ramah. Kakek tersebut berbicara bahasa Inggris kepada Virya. Namaku Virya, aku terpisah dari keluargaku, kata Virya. Jadi kamu tersesat? Baiklah kalau begitu biar kakek temani. Kakek hafal jalan di sini, kata kakek. Terima kasih kakek. Virya berkata dengan senang. Sebentar, sebelum kita keluar kakek mau berdoa dulu, kata kakek. Virya melihat kakek berdoa di altar dengan gambar Buddha di tengahnya. Ternyata kakek juga beragama Buddha. Kakek berdoa minta apa pada Buddha? Tanya Virya. Kakek berdoa untuk memuja Buddha. Bukan untuk meminta sesuatu. Kita tidak bisa meminta sesuatu kepada Buddha karena Buddha sendiri sudah wafat 2600 tahun yang lalu. Buddha dilahirkan sebagai Pangeran Siddhartha dari suku Sakya. Akan tetapi setelah dewasa Pangeran Siddhartha memutuskan untuk pergi. Mengapa Pangeran pergi? Tanya Virya. Beliau pergi karena menyadari adanya penderitaan hidup saat melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati. Beliau pergi untuk mencari jalan melepaskan diri dari penderitaan. Begitu meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan mengganti bajunya dengan jubah pertapa. Pangeran Siddhartha berhasil mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha setelah 6 tahun bertapa dengan mengambil jalan. Buddha mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya. Kemudian pada usia 80 tahun, beliau wafat. Meskipun begitu, ajarannya sampai saat ini masih bertahan lama di bumi, karena ajaran beliau indah pada awal, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ajaran Buddha disimbolkan dengan roda Dhamma. Roda yang berjari-jari 8 melambangkan jalan mulia berunsur 8 yang membawa kita pada Nibbana yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Kita memuja Buddha karena Buddha merupakan penunjuk jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Buddha mengajarkan jalan menuju Nibbana, di mana kita dapat terlepas dari semua penderitaan.
Kebahagiaan sejati. Apakah itu berarti bisa bermain dan makan yang diinginkan sepuasnya? Tanya Virya bersemangat. Kakek tersenyum mendengar jawaban polos Virya. Jadi itukah kebahagiaan sejati menurut Virya? Iya kakek. Semua anak pasti akan merasa bahagia bila bisa seperti itu, kata Virya. Bagaimana kalau mainannya rusak? Tanya Puja. Kan bisa beli lagi. Makanan juga begitu. Habis ya beli lagi, kata Virya. Kalau habis lagi? Ya. Beli lagi. Kata Virya. Terus kapan puasnya? Virya terdiam. Lah menyadari bahwa mainan dan coklat ataupun es krim tidak dapat memberinya kebahagiaan sejati. Karena hal itu membuatnya menderita, memikirkan kapan ia bisa main atau makan sepuasnya lagi. Ternyata mainan ataupun es krim tidak dapat memberiku kebahagiaan sejati. Kalau begitu apa sebenarnya kebahagiaan sejati itu kakek? Hoho bagus kamu menyadarinya, kata kakek. Segala sesuatu yang bisa rusak atau habis adalah tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal bukanlah kebahagiaan. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan sejati, maka kita perlu meniru perilaku Buddha dan melaksanakan ajarannya. Janganlah berbuat jahat. Tambahkanlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Gambar atau patung Buddha mengingatkan kita pada Buddha dan ajarannya. Bunga melambangkan keindahan yang tidak bertahan lama atau yang akan mengalami kelapukan. Lilin ini melambangkan Dhamma ajaran Buddha. Dhamma akan menerangi hidup umat manusia. Air diibaratkan seperti Dhamma yang akan membersihkan kita dari kotoran batin. Makanan serta buah-buahan melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Dupa melambangkan perbuatan kita yang harumnya menyebar ke seluruh penjuru. Benda apa ini kakek? Tanya Virya. Oh, itu adalah bendera Buddhis, jawab kakek. Mereka lalu mengamati bendera tersebut. Biru melambangkan bakti. Kuning melambangkan kebijaksanaan. Merah melambangkan cinta kasih. Putih melambangkan kesucian. Oranye melambangkan semangat. Wah, ada banyak foto ini di mana saja, kek? Tanya Virya. Kakek tersenyum dan mulai menjelaskan. Hoho. Itu adalah foto-foto waktu kakek masih muda. Saat itu kakek bekerja sebagai tour guide, kata kakek. Kusinara tempat Buddha wafat. Bodh Gaya, tempat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi dan menjadi Buddha. Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Wah, ternyata kakek sudah ke Borobudur, tempatnya besar dan banyak stupa, kata Virya. Taman Lumbini, tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Menyenangkan sekali bisa bertemu orang-orang dari negara berbeda tetapi mempunyai keyakinan yang sama. Walau berbeda bangsa kita melakukan salam yang sama dengan beranjali. Sikap anjali dilakukan jika kita bertemu dengan orang lain yang patut dihormati, misalnya bhikkhu, pandita, orang tua, guru, kakak pembina. Sikap anjali juga dilakukan ketika kita hendak mengucap kata Namo Buddhaya, yang artinya terpujilah Buddha. Selain salam beranjali, kita umat Buddha juga melakukan namaskara dengan cara yang hampir sama. Kita namaskara sebagai lambang penghormatan kepada Buddha. Perhatikan bahwa posisi kaki Puja dan Virya berbeda. Posisi ujung kaki lelaki tumit diangkat dengan ujung jari kaki menahan ke bawah. Untuk perempuan, telapak kaki atas menempel ke lantai. Di India, Sri Lanka, dan beberapa negara lain secara tradisi Theravada namaskara dengan menyentuh 5 titik. Ada 5 titik yang menyentuh lantai saat melakukan namaskara, yaitu lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, dan telapak tangan. Kalau di negara Cina, Taiwan, Malaysia dan negara tradisi Mahayana cara bernamaskara ada yang dengan 3 posisi titik sentuh. Gambar posisi namaskara Mahayana. Di Tibet, mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha Tantrayana. Disinilah berdiam Dalai Lama. Pemenang Nobel Perdamaian tahun 1989, Dalai Lama adalah pemimpin tertinggi aliran Buddha Tantrayana di dunia. Baiklah, ayo kita cari orang tuamu, kata kakek. Tenang saja, pasar ini sebenarnya tidak terlalu luas. Tiba-tiba Puja berteriak, awas di bawahmu. Ternyata Virya hampir saja menginjak segerombolan semut. Ada 5 sila dalam Pancasila Buddhis. Sila 1, ya aku bertekad menghindari pembunuhan. Jadi aku akan melatih belas kasih untuk melindungi semua kehidupan. Sila 2.
Aku bertekad menghindari pencurian, jadi aku akan melatih kepuasan hati. Sila 3, aku bertekad menghindari berbuat asusila. Jadi aku akan berpakaian sopan, bertutur kata sopan, dan menyayangi keluarga serta menghormati keluarga lain. Sila 4, aku bertekad menghindari berbohong. Jadi aku akan melatih percakapan yang benar dan jujur. Berbohong akan membuat kita tidak disukai orang. Sila 5, aku bertekad menghindari minum zat yang melemahkan kesadaran. Jadi aku akan melatih kesadaran dalam setiap tindakan. Dengan melaksanakan kelima sila ini, hidup kita akan terasa damai dan bahagia. Apakah hal seperti Pancasila tidak diajarkan di sekolah atau vihara di Indonesia? Itu jawab Virya ragu. Virya tidak memberitahu bahwa ia setiap minggu tidak pergi ke vihara, karena ia selalu malas kalau diajak ke vihara oleh papa mama. Tiba-tiba Virya melihat sesuatu. Itu papa dan mama. Virya berlari ke arah mereka. Papa, mama, panggil Virya. Virya, dari mana saja kamu? Papa dan mama Virya tampak khawatir. Kakek dan Puja sudah banyak membantuku, kata Virya. Mereka pun berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Virya merasa senang. Perjalanannya ke India memberinya banyak pengalaman berharga. Apalagi ia dapat bertemu orang-orang sebaik kakek dan Puja. Virya sudah memutuskan untuk pergi ke vihara setiap minggu. Papa, hari Minggu kita ke vihara ya, ajak Virya. Ayo, kata Papa Virya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.